طيب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخواني أعزني وأعزكم الله جماعة muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im, zat yang senantiasa memberikan kenikmatan, segala keutamaan terhadap hamba-Nya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang dirasakan oleh setiap hamba kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sepantasnya dan selayaknya untuk kita terus bersyukur, terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, tidak lain adalah nikmatul al-Islam. Nikmat untuk kita diberikan hidayah, mengenal Islam, wa fil Islam, kemudian juga nikmat untuk kita bisa mendalami agama Islam, yang tentunya kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ini. Maka dengan ini tentunya syukur kita lebih besar lagi, bentuk pengagungan kita lebih besar lagi, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bukan hanya secara zahir saja, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan secara batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Allah berikan kepada kalian nikmat secara zahirnya, begitu juga secara batinnya. Maka nikmat yang besar ya dari batin kita, ruh kita, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayatul Islam, hidayah mengenal al-Islam. Barakallahu. Jamaah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit ya mengingatkan, saling tadabbur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim atau kaum muslimin, nikmat yang sangat besar. Ketika diberikan satu waktu yang Allah istimewakan ya, untuk kita memakmurkan di waktu tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan al-ujur, pahala yang sangat banyak, pahala yang sangat besar. Tidak lain biqudumi syahr Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Kita sudah masuk syahrul Sya'ban ya. Kita sudah masuk syahrul Sya'ban. Nah, Sya'ban kemudian setelah itu Ramadan. Syahrul Sya'ban, setelah itu ya syahrul Ramadan. Nah, jamaah rahimakumullah,
Pertama kali yang perlu kita ketahui ya berkaitan dengan qudum syahr Ramadan ini, bagaimana kita menyambut bulan yang berbarokah. Menyambut bulan yang berbarokah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan tuntunan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, arakan tasumu min syahrin min asy-syuhur atau innaka lam tasum min syahrin min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku melihat engkau berpuasa di bulan ini yang berpuasa dari satu bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban. Beliau atau engkau tidaklah berpuasa di satu bulan di bulan-bulan yang ada sebagaimana puasa engkau di bulan Sya'ban. Ya. Sebagaimana puasa engkau di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW ya menjawab, maksudnya di sini dikarenakan banyaknya Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban, gitu ya. Intinya Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Mata sumu minasyuhur tasumu kan fi Sya'ban. Kemudian beliau mengatakan ya bahwasannya bulan ini, bulan Sya'ban ini banyak di antara manusia taghful anha, lalai darinya. Lalai darinya. Syahr, bulan di antara bulan apa? Rajab wa Ramadan. Sebulan-bulan Sya'ban apa? Bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini termasuk bulan apa? Haram. Ya. Termasuk bulan haram. Jadi di antara bulan haram, kemudian bulan yang berbarokah, bulan Ramadan. Nah, disitulah Sya'ban. Nah, ini banyak di antara manusia menyia-nyiakannya, melalaikannya. Sementara, ya, sebagaimana di bulan sebelumnya Rajab ada keutamaan, ya, kemudian bulan Ramadan ada keutamaan, bulan Sya'ban pun ada keutamaannya. Maksudnya apa? Untuk seseorang perbanyak puasa di sana. Sebagaimana yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di bulan Sya'ban ini turfa'u fihi al-amal. Diangkat amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di setahun sekalinya di bulan apa? Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ya. Para ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa diangkatnya amalan itu ada 3 bentuk. Yang pertama, kulla yaum, perharinya, ya, perharinya itu kapan? Nah, disebutkan ketika apa? Ketika subuh, ya, di waktu subuh, kemudian di waktu al-maghrib. Nah, antara dua ini, ya, baina subuh, kemudian juga baina al-maghrib, di waktu maghrib. Di sini turfa'ul amal, diangkat amalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat amalan ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada diangkat amalannya per minggu. Dan itu kapan? Yaumul Itsnain. Sebagaimana Nabi SAW puasa di hari Senin dan Kamis. Ya. Di hari tersebut, nah, diturunkan wahyu pertama kali di hari Senin. Kemudian waturfa'u fi a'mal, dan diangkat amalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu di setiap per minggunya itu hari Senin. Ya. Nah, ini per minggunya. Maka ada diangkat amalan per tahunnya. Maka tidak lain
ketika bulan Sya'ban. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengharapkan ketika diangkat amalan dalam keadaan berpuasa di hari Senin tadi, maka diharapkan pula ketika bulan diangkatnya amalan, Nabi SAW berada di atas amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dalam keadaan puasa. Nah, tadi terluputkan ada satu yang penukilan dari para ulama salaf terdahulu, yang mana mereka menyambut bulan Sya'ban ini dengan penuh harapan yang besar, bahkan mereka berdoa sebelum masuk bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Salimni ila Ramadan. Selamatkan aku dalam keadaan selamat masuk ke bulan Ramadan. Kemudian Allahumma salimni Ramadan. Kemudian jadikanlah aku bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Wa tusallimhu minni mutaqabbilan. Dan jadikanlah amalan yang aku lakukan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ini mereka berdoa 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Bagaimana syauq, rindunya mereka untuk melaksanakan ibadah. Berlomba-lomba di dalam melaksanakan berbagai macam amalan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dari bulan-bulan yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah itu mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan mereka. Karena percuma kalau seandainya masuk bulan Ramadan banyak amalan mungkin dia lakukan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Maka di sini penting untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan kita. Karena kita tidak tahu amalan yang kita laksanakan itu mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui sholat kita, puasa kita, sedekah kita yang kita keluarkan ini. Kita tidak tahu bahwasanya amalan mana yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan bahwasanya seseorang melaksanakan sholat bahkan sitina sana. Berapa? 60 tahun. Dan dia merasakan sholat itu hampa. Tidak ada isinya, tidak ada pengaruh, efek di dalam batinnya, di dalam kehidupannya, di dalam keimanannya. Ini bukan waktu yang waktu yang singkat, 60 tahun. Dia melaksanakan ibadah, cuma tidak dirasakan nikmatnya ibadah. Waliyadzubillah. Maka di sini perlunya untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amalan kita laksanakan itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama salaf setelah mereka melaksanakan puasa 6 bulan setelah itu senantiasa meminta, ya Allah, terimalah dari kami ibadah kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, zakat kami, kemudian qiraatul Quran kami. Ini yang mereka minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekali lagi
Di sini perlu ya, sangat-sangat perlu kita meminta agar amalan yang kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani azani wa azakumullah. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa di antara persiapan dan menyambut bulan Ramadan adalah perbanyak asyam, perbanyak puasa. Sebagaimana ini yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam ya, di hadis Usamah bin Zaid. Di dalam hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga menceritakan, lam arahu sha'iman min syahri aksar min siyamihi min Sya'ban. Kata Aisyah, zaujatin Nabi alaihi salatu wassalam, istri Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan dalam Sahih Muslim, beliau menyebutkan, aku tidak melihat ya sha'iman, beliau puasa di satu bulan qad aksar, yang lebih, yang paling banyak puasanya dibandingkan bulan Sya'ban. Dibandingkan bulan Sya'ban ya. Karena yasumu Sya'ban kullah. Sampai Aisyah mengatakan, menceritakan bahwa beliau puasa di bulan Sya'ban ini seluruhnya. Atau ya disebutkan karena yasumu Sya'ban illa qalila. Atau dengan makna yang lain, Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit saja beliau berbuka. Ya, sedikit saja beliau berbuka. Maksudnya hanya beberapa hari-hari, beberapa hari saja beliau berbuka. Nah ini. Jadi, ini yang diajarkan Nabi SAW. Dan tentunya hikmahnya ini zahir, jelas ya. Hikmah Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini hikmahnya sangat besar. Apa diantaranya? Isti'dad, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita sebelum masuk bulan yang ya memang kita akan berlomba-lomba di sana untuk melaksanakan amalan. Sebelumnya persiapan dulu, banyak berpuasa, banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini ya. Nabi SAW seperti itu, beliau perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, karena kalau seandainya dia sudah terbiasa dengan puasa di bulan Sya'bannya, masuk bulan Ramadan akan lebih siap lagi. Ya, beda kalau seandainya seseorang baru puasanya ketika masuk Ramadan saja. Ya, baru puasanya bulan Ramadan saja. Sebelumnya tidak ada pemanasan gitu ya. Tidak ada persiapan. Ya, ini akan kaget gitu. Nah, lemas apalah dan yang selainnya, tidak bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Nah, karena tidak terbiasa dengan ya asyam, dengan puasa sebelumnya. Nah, ini. Dan banyak riwayat yang tadi menyebutkan bahwa Nabi SAW ya banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya. Oleh karenanya bagi kita umat ya, beliau alaihi salatu wassalam dalam rangka menyambut persiapan dari sekarang mungkin ya melaksanakan puasa-puasa sunnahnya. Senin Kemis mungkin Ayyamul Bid ya. Ada yang puasa Daud silahkan. Nah, al-muhim dia perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Barakallahu. Nah ini. Baik. Kemudian juga di antara yang amalan yang perlu dipersiapkan di bulan Sya'ban ini, untuk seseorang perbanyak qiraatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran juga. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Ya, perbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh para ulama salaf, ya. Nah, bahkan mungkin ya,
Banyak di antara para ulama salaf ketika masuk Sya'ban aqbala ala qiraatil Quran. Mereka menghadapkan untuk fokus membaca Al-Quran. Fokus membaca Al-Quran. Ya. Ketika masuk bulan Sya'ban sudah mulai, nah, ya, muamalahnya dengan Al-Quran ini lebih intens, ya, lebih sering. Membaca Al-Quran, menelaah dan seterusnya. Ya. Karena nanti ketika masuk bulan Ramadan pun di antara amalan yang perlu ditekankan adalah qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Kalau saya sudah terbiasa di bulan Sya'ban dia membaca Al-Quran, ya, waktu-waktunya sudah dia persiapkan, maka insya Allah ketika masuk bulan Ramadan sudah mudah, ya, sudah, nah, tinggal meneruskan apa yang telah dia laksanakan di bulan Sya'ban. Perbanyak qiraatul Quran, perbanyak qiraatul Quran. Kalau kita melihat salafus saleh terdahulu, ya, para ulama terdahulu mungkin, nah, banyak di antara kita ya tidak bisa meniru mereka, ya. Karena kalau mereka tiap seminggu itu sudah khatam, gitu ya. Tiap seminggu itu sudah khatam. Seminggu khatam. Bukan hanya di bulan Ramadan maksudnya, ya. Kalau bulan Ramadan beda lagi. Ini tiap minggu ini di bulan-bulan biasa, gitu. Ya. Di bulan-bulan biasa khatam. Apa seminggu khatam, seminggu khatam. Maka wajar bahwa mereka ini untuk apa? Hafal Al-Quran. Mereka bisa menjaga hafalan Al-Quran. Karena memang tadi, ya terus bermuamalah dengan Al-Quran. Seminggu itu khatam. Dari satu hari mungkin, ya, mereka sudah membaca 5 juz, 4 juz sudah mereka baca, gitu ya. Beda kalau kita mungkin, ya, untuk 1 juz sehari saja, tak sabaran, gitu. Ya, tersibukkan dengan ini dan itunya. Nah, tapi mereka, ya, 1 minggu hafal khatam. Itu paling sedikitnya. Nah, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Nah ini, ya. Jadi ini yang perlu kita biasakan di bulan ini. Perbanyak qiraatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran juga. Perbanyak membaca Al-Quran. Yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya Al-Quran ini hanya apa? Sebagai pajangan, gitu ya. Hanya sebagai pemanis di lemari. Coba sekarang ambil. Nah, buka, baca, baru. Ya. Terlalu banyak mungkin kita keutamaan membaca Al-Quran. Yang itu menjadikan sumber landasan setiap kaum muslimin kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai apa? Syifa lima fis sudur. Obat bagi hati kita. Mau'izah sebagai apa? Wejangan. Nasihat untuk hati kita yang paling terbesar itu apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya. Orang yang meruqyah dikarenakan tersengat, ya, atau dikarenakan ain, dikarenakan ya sihir ain, maka diantara obatnya adalah qiraatul Quran, dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Nah, ini. Apalagi penyakit-penyakit hati, ya. Dari hasad, dengki, nah, ujub, dan yang selainnya, maka tidak lain dengan membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, terlalu banyak nih keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam Al-Quran. Sifat Al-Quran, penyebutan kitabullah. Al-Quran, ya, Al-Quran ini sebagai furqan, pembeda, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, bahkan membacanya saja kata Nabi SAW, harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 huruf saja itu 10 kali kebaikan. 1 huruf, ya. Walakul alif lam mim harfun.
Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif lam ini satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, min satu. Membaca itu saja sudah 30 kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba. Ya, iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, hari kiamat nanti sebagai apa? Syafaat bagi pembacanya. Nah, mungkin bulan-bulan yang sebelumnya itu kita banyak lalai, kita banyak hanya ya selewat saja membaca Al-Quran. Coba di bulan ini, lebih ya intens saya untuk kita membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana hal ini persiapan sebagaimana dicontohkan oleh para ulama salaf itu, ya, persiapan. Sebagaimana seseorang, kata para ulama, diibaratkan orang yang mau berlomba lari gitu ya, berlomba ya apapun olahraga. Nah, tentunya sebelum dia mengikuti perlombaan tersebut, dia akan apa? Akan latihan dulu, pemanasan gimana. Nah, karena kalau seandainya orang lomba lari pun kalau tidak pemanasan apa? Kram biasanya ya. Kram. Nah, nggak bisa melanjutkan perlombaan tersebut. Bahkan mungkin ya didiskualifikasi gitu ya, udah gagal. Nah, seperti itu. Ya, kalau perlombaan saja di dalam olahraga tadi harus pemanasan, harus dipersiapkan segala-galanya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, hasil yang paling baik. Famabalukum hadza. Ya. Maka terlebih lagi ini, kita akan berlomba-lomba ingin mendapatkan keutamaan, barokah syahr Ramadan bil ujur, ya, dengan pahala yang sangat besar. Maka tentunya di sini perlu apa? Ada pemanasan, ya, ada dulu latihan, ada dulu persiapan, apa yang persiapkan. Maka diantaranya tadi, coba ya, dengan puasanya, dengan baca Al-Qurannya, silakan. Ini sebagai bentuk persiapannya. Karena kalau seandainya seseorang ya tadi tidak ada persiapan tadi, yang ada imma dia ya akan ya menjadi, kalau perlombaan dia mendapatkan ranking terakhir gitu ya, atau dia tadi gugur nggak bisa melanjutkan. Kata begitu juga puasa. Ya, begitu juga seseorang yang berpuasa, kalau tidak ada latihan, tidak ada ini persiapan yang ya tadi biasa. Nah, bisa jadi mungkin mahnya kamu atau apalah kayak gitu ya. Tapi al-muhim, nah ini yang diajarkan Nabi SAW untuk kita ada persiapannya. Kemudian juga di antara istiqbal Ramadan, mempersiapkan menyambut bulan Ramadan adalah an-niyah, at-ta'ahub liqiyami al-amal. Ada niatan, ada azam, tekad untuk ya menjaga dan memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Ya, dipersiapkan dari sekarang. Amalan apa, ya, kemudian mungkin jadwalnya, ya, subuh ngapain, nanti pada syuruk ngapain, gitu ya. Ini yang juga dinasihatkan oleh para ulama as-salaf terdahulu. Ada niat, ta'ahub, azam, ya, tekad untuk dipersiapkan, diagendakan ya nanti ketika masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, kalau seandainya seseorang sudah tidak ada niat, tidak ada azam, sudah nggak ada niat nih, nanti gimana nanti aja gitu ya, kumahang kewe gitu kalau bahasa Jermannya. Nah, gimana nanti ya, maka yang ada amalannya segitu aja gitu. Ya berarti amalannya sempurna. Kalau mau ya, kalau enggak.
Salam. Nah ini. Oke. Jadi ada azam dulu, ada niat dulu. Kalau sudah pertamanya sudah tidak ada azam, tidak ada niat, ya kesananya sudah ya tidak akan benar lagi gitu ya. Nah, karena sudah tidak ada azam di dalam hatinya. Barakallahu. Ya, kemudian tadi ditertib, disusun. Ya, bukan hanya menyusun jadwal buka aja dari sekarang ya. Nah, kolak apa mungkin nanti. Tapi lebih dari itu, coba disusun jadwal. Ya, susun jadwalnya mungkin pada subuh apa, nanti ngapain, ya, qiraatul Qur'annya kapan saja. Nah, alhamdulillah banyak, mungkinnya banyak tips-tips ya. Mungkin sekarang mau ngapa, khatamkan berapa kali, ya kadang, ya itulah. Tapi ada yang penting kan ada azam gitu ya. Karena untuk tips ini sudah maukah ini 5 kali hatam, ternyata ya apa kejadiannya cuma 1 kali gitu. Banyak yang gitu. Tapi kan sudah ada azam intinya ya. Sudah ada niat. Kalau sudah ada niat, nah ya Nabi alaihi wasallam mengatakan apa? Inna Allah katabal hasanat wa sayyi'at. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kebaikan dan kejelekan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah. Kalau seandainya dia sudah ada niatan ya, ada tekad untuk melakukan satu kebaikan, kemudian qadarullah dia tidak bisa melaksanakan tersebut, ya karena kesibukan dan yang selainnya. Tapi sudah ada niatan dalam hatinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu hasanatan kamilah. Boleh jadi Allah tulis kebaikan yang sempurna. Ya. Yang tadi sudah niatnya 5 kali khatam, ternyata ya qadarullah 2 atau 1 kali mungkin, tapi sudah ada niatannya, ya mudah-mudahan ditulis 5 kali gitu, mudah-mudahan ya. Ya tentunya tergantung tekad kita juga. Barakallahu. Nah ini wal 'abdu yu'jar ala husni niyyati, dan seorang hamba itu diberikan ganjaran karena niatan yang baiknya. Ya, ada seseorang yang apa? Yang tidak punya uang, lihat orang yang kaya. Dia melakukan apa? Yang orang kaya tersebut melakukan sedekah. Dan mengeluarkan sedekahnya. Apa kata orang tersebut? Lau anna li malan la anfaqtu mithla ma anfaqa fulan. Kalau seandainya saya punya uang, saya pun akan berinfak sebagaimana infak si fulan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa li ajrihi sawab. Dia dengan orang tadi yang berinfak, pahalanya apa? Sama. Li husni niyyati. Dikarenakan apa? Baik niatnya, bagus niatnya. Oleh karenanya di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama rahimahullah, coba munculkan dulu niatul hasan, niat hasan ini. Munculkan dulu. Ya. Mau apa misalkan? Munculkan dulu niat hasan. Saya mau ya sholat malam 21 rakaat, 12 rakaat, 13 rakaat, 11 rakaat atau berapalah. Intinya dia sudah ada niatan. Ya, ada niatan kebaikan. Kalau seandainya saya punya ilmu, saya akan ya menyebarkan ilmu tersebut. Kalau seandainya saya ini dan itu. Ada husnul niyyah, ada baik niatnya dalam hatinya. Karena kalau seandainya ada niatan kebaikan dalam hatinya, maka ya sudah ada kebaikan, sudah ada catatan kebaikan bagi dia. Tapi kalau seandainya tidak ada husnul niyyah, untuk niat baik saja tidak ada di dalam hatinya, tidak ada niatan azam untuk melakukan kebaikan, terlebih untuk beramal, gitu ya. Karena niat ini kan bukan sesuatu yang berat, gitu kan? Hanya niatan dalam hati, dia ingin melakukan ini, dia ingin melakukan itu, ibadah ini, ibadah itu. Ada niatan, ya ada niatan.
itu sudah satu kebaikan baginya. Satu kebaikan baginya. Ya, kalau seandainya tidak ada bentuk keniatan niat baik saya tidak ada, nah apalagi amal, apalagi bentuk amalannya. Barakallahu fikum. Nah ini. Kemudian juga di antara yang disebutkan oleh para ulama ya dalam menyambut bulan Ramadan ini untuk memanfaatkan waktu yang ada. Ya. Untuk memanfaatkan waktu yang ada. Baik. Karena tentunya kita tidak mengetahui ajal setiap kita, ya, waktu yang Allah berikan kepada kita ini, nah, sampai kapan, ya, sampai kapan kita tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, apa yang kita bisa lakukan, maka lakukan. Niat kebaikan tadi, kemudian ya dia bersiap-siap dengan puasanya, qiraatul Qur'annya. Nah, dan itu bisa dia laksanakan, lakukan. Jangan menunggu-nunggu, jangan nanti-nanti. Nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam sebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah, boleh mengatakan apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibayya, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan apa? Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Baik, ya, atau zuhudlah kamu di dunia, maka manusia akan mencintai, dan zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia, ya, maka manusia akan mencintaimu. Kemudian nasihat yang beliau sampaikan apa? Idza asbahta fala tantadiril masal. Idza asbahta fala tantadiril masal. Jadi kalau seandainya engkau masuk waktu subuh, jangan nunggu waktu sore. Maksudnya bisa beramal di waktu subuh, laksanakan, amalkan. Jangan menunggu nanti sore. Atau sebaliknya, wa idza amsayta fala tantadiril sabah. Kalau seandainya engkau sudah masuk waktu sore, jangan nunggu apa? Nanti subuh, nanti aja subuh. Sore, sudah masuk sore, nanti aja subuh. Waktu subuh, nanti aja sore. Nah, ini nasihat ya Umar bin Khattab. Ya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, maka ini nasihat yang sangat berharga untuk kita memanfaatkan waktu yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabih wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia di atas yang kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Al-iman wal amal saleh. Ini yang akan mengeluarkan seseorang dari al-khusran, kerugian. Dengan dia ya menambah keimanan dia, kemudian diwujudkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, maka ini juga yang dinasihatkan oleh para ulama. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah menasihatkan dalam satu makalat beliau, inna lakum ma'adun yanzilullahu fihi li fasli baina ibadihi. Awal kali beliau mengingatkan bahwasannya setiap kita ya akan atau memiliki waktu yang terbatas. Setiap kita memiliki batasan waktunya, tidak selamanya akan hidup. Kemudian beliau mengatakan innalakum ma'adan, dan sungguhnya bagi kalian itu ada ma'ad, tempat kembali, yaumul qiyamah, yanzilullahu fihi lil fasli baina ibadi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun untuk menghukumi di antara hambanya, menetapkan menjadi hakim di antara hambanya. Fakhaba wa khasira man kharaja min rahmatillah allati wasi'at kulla syai'. Maka sungguh merugi, ya, khaba wa khasira, sungguh merugi. Nah, sungguh sangat merugi orang yang keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rahmat ini seluas, ya, rahmat Allah yang mencakup luasnya segala sesuatu, ya.
mencakup segala sesuatu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Haram alaihi jannah 'arduha as-samawati wal ardh. Diharamkan baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu. Nasihat Umar bin Abdul Aziz ini di awal tadi untuk mengingatkan bahwa kita ini ada batasan waktunya. Ada batasan waktunya. Maka manfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selagi ada waktu untuk kita beramal. Ya. Beribadah. Karena kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan yang telah kita laksanakan. Segala amalan yang telah kita lakukan. Nah, kemudian beliau menyebutkan di akhir makalah beliau ini, Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan faya maghruran bitulil amal. Wahai orang yang maghrur, tertipu dengan banyaknya angan-angan. Nah ini, karena orang yang nanti ini untuk beramal ini karena kan tertipu dengan banyaknya keinginan, nanti aja saya masih ingin ini, pengen rehat dulu, dulu. Umar bin Aziz di sini mengingatkan maghruran bitulil amal, masruran bisu'alil amal, bisu'il amal, masrurun bisu'il amal. Dia lebih senang dengan amalan-amalan kejelekan. Kaman minal maut ala wajal. Betapa banyak orang yang datang kematian, mendatanginya. Atau apakah seseorang ada wajal, ini rasa takut dari bentuk ajal ini, kematian yang ada. Nabi SAW mengatakan aksiru dzikrul hadi min lazati al-maut. Perbanyaklah penghancur kenikmatan. Jadi kematian. Karena dengan mengingat kematian ini akan mengingatkan kita terhadap bukti akhirat. Nah ini. Oleh karenanya orang yang tadi banyak angan-angannya, kemudian dia lebih tersibukkan dengan amalan yang jelek. Karena apa? Karena tidak ada rasa takut dengan ajal yang datang. Nanti saya masih kuat, masih muda, masih ini dan seterusnya. Nah, tidak ada bentuk wajal, rasa takut dari ajal yang datang. Karena kalau sana sudah ajal datang, maka tidak ada lagi bentuk kesempatan untuk beramal. Sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib. Boleh mengatakan gimana? I'malu. Beramalan fa innal al-yawma amal wa ghadan hisab. Karena pada hari ini waktu kita beramal. Ghadan, besok hisab. Ghadan baru besoknya hisab. Adapun nanti kalau sudah yaumul qiyamah, kalau hari sekarang al-amal wala hisab, tidak ada hitungan amalannya. Kalau sekarang ini hanya amalan, tidak ada hitungan amalannya, la hisab. Beda nanti. Wa ammal ghad yaumul hisab wala amal. Hanya hisab saja, tidak ada kesempatan untuk beramal. Ini kata Ali bin Abi Thalib menasihatkan kepada Allah. Intinya ini semuanya sekali lagi mengingatkan kita untuk terus memanfaatkan waktu yang ada. Maka diantaranya tumbuhkan niat yang baik, azam tekad yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat dalam surat At-Taubah, "Lau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah." Kalau orang itu mau berjihad, memang dia ini mau berjihad, tentunya dia akan mempersiapkan persiapannya gitu. Mau berjihad dia, tapi tidak ada persiapan. Nggak ada senjata,
nggak ada kendaraan, mau ngapain? Barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya benar dia mau berjihad, la'abu uddah, ya, maka dia akan mempersiapkan persiapan. Begitu juga orang yang mau beramal, mau berlomba-lomba, ya, di bulan yang berbarokah tadi. Tentunya dia akan, ya, keluarkan segala kemampuannya untuk mempersiapkan bisa beramal di bulan yang berbarokah tadi, bulan suci Ramadan. Baik. Falau sadaqullah lakana khairan lahu. Dan kalau seandainya dia benar kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beramal, lakana khairan lahu. Itu sudah kebaikan bagi mereka. Tadi niat yang baik itu apa? Kebaikan bagi kita. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tulis, walaupun mungkin kita tidak sempat mengamalkannya. Ya, tidak sempat mengamalkannya. Jadi makanya inwil khaira, ya, kata seorang ulama, inwil khaira, niatkan kebaikan, coba. Bukan hal yang susah bagi kita. Coba niatkan dulu kebaikan. Niatkan dulu kebaikan. Kalau sudah tidak ada niatan kebaikan, apalagi amal. Ya, tapi coba niatkan dulu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita melakukan kebaikan tersebut. Barakallahu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika menyambut bulan Ramadan ini adalah perbanyak at-taubatan nasuh. Untuk kita perbaiki amalan, di antaranya dengan bertobat, ya. Bertobat dengan benar-benar. Sebenarnya kalau masalah taubat, kita dianjurkan taubat setiap waktu. Wa tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bertaubatlah kalian, ya, dengan taubat yang benar. Taubatan nasuha. Nah ini. Wan Nabi alaihi salatu wassalam fil yawm yastaghfiruna 100 marrah atau aktsar min 70 marrah. Beliau bertaubat atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat berapa? 100 kali. Satu hari. Ya, istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya seseorang sudah mensucikan diri, memperbaiki amalannya, di antaranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa-dosa kemaksiatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Nah, ini akan ringan untuk dia beramal kebaikan setelahnya. Ya. Ringan untuk beramal dengan amal saleh di bulan Ramadan. Baik. Sebagaimana tadi digambarkan dengan Dengan lomba lari, gitu ya. Orang yang mengikuti perlombaan tadi, selain dia persiapkan dari persiapan tadi, dan dia jauhkan hal-hal yang akan mengganggu persiapannya dia, masalah keluarga mungkin apalah, ya, itu dituntaskan dulu. Nah, yang akan menyibukkan pikirannya. Nah, ini juga sama. Ya, ini juga sama. Kalau seandainya maksiat itu masih ada di dalam seorang muslim, itu akan mempersempit geraknya, akan memperlambat geraknya. Ya, memperlambat geraknya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, fa'inna syu'mul az-dzunub yuris al-hurman wa yaqibul khudlan. Ya. Karena di antara asar pengaruh jeleknya maksiat itu akan menjadikan dia terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Terhalang melakukan ketaatan-ketaatan. Dan akan menjadikan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai satu ketika
Nah, ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ya disampaikan bahwa la nastati'ul qiyamul lail. Saya tidak mampu, kami tidak mampu menegakkan qiyamul lail, salat malam. Apa sebabnya maksudnya? Apa sebabnya? Kami tidak mampu untuk menegakkan salat malam. Ya. Apa kata Al-Hasan Basri? Qayyadatka khatayakum. Telah mengikat dosa-dosa kalian sehingga kalian tidak mampu untuk melakukan qiyamul lail. Ini dosa ini sangat pengaruh gitu ya. Orang susah bangun, orang susah untuk beramal saleh itu dikarenakan dosanya. Ya, boleh jadi dikarenakan dosanya. Baik. Disebutkan di dalam tafsirnya di antara wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Bahwasanya balasan kejelekan itu kejelekan apa? Yang semisalnya. Ya, kalau ya kejelekan karena maksiat kemudian dibalas dengan dia tidak mendapatkan dunia, ini lebih ringan gitu ya. Dia melakukan dosa kemudian dia tidak berikan rezeki, ini lebih ringan ya. Maka lebih besar dari itu ketika seseorang melakukan kemaksiatan kemudian dibuka lagi kemaksiatan berikutnya. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Sudah berbuat jelek lagi ditambah. Dibuka lagi kesempatan untuk berbuat jelek. Waliyadzubillah. Ini ya, kerugian yang sangat besar. Sudah terjatuh ke dalam kemaksiatan, dimudahkan lagi untuk melakukan kejelekan berikutnya. Waliyadzubillah. Ya. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Sebagaimana kalau seandainya seseorang diberikan kebaikan, ya. Nah, al-hasanatu bi'amsalha akan dibalas dengan kebaikan pula. Maka yang paling besar kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah melakukan ketaatan, yakni dimudahkan ketaatan yang berikutnya. Nah, dimudahkan ketaatan yang berikutnya. Barakallahu. Nah, ini ya di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi untuk kita muhasabah dulu, ya tathhir, sucikan dulu, perbaiki dulu amalan kita. Ya, kosongkan dulu dari berbagai macam ya dzunub wal ma'asi. Ya, bersihkan dari dosa, maksiat yang telah kita lakukan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah itu ringan untuk kita beramal saleh. Mudah untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena kalau seandainya masih ada kemaksiatan tersebut, ya belum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan itu akan mengikat kita. Sehingga sulit gerak ya. Sulit untuk melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad juga beliau menjelaskan idza kunta la tastati'u qiyamal lail wa siyaman nahar fa'lam annaka mahbusun qad qayyadatka dzunubuk. Kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya kamu tidak bisa menegakkan salat malam, sulit salat malam gitu ya. Nah, alarm ya tidur lanjut gitu. Kemudian untuk puasa siang hari berangkai ya, puasa sudah ditawarin sebelah buka nih gitu. Nah ya, tidak bisa istiqomah intinya. Qiyamul lail wa siyamun nahar. Kenapa? Kalau seandainya engkau tidak mampu untuk ya menegakkan malam, puasa di siang hari, fa'lam, ketahuilah kata Fudail, annaka mahbusun, sungguhnya engkau telah dikekang ya, engkau telah dikekang oleh dosamu tadi. Qad qayyadatka dzunubuk, telah dikekang oleh dosa-dosa, maksiat. Faliyadzubillah. Maka sekali lagi bagi seorang yang ya ingin ikut nanti berlomba ya, ingin mendapatkan kesempurnaan amalan,
Maka dari sekarang coba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan taubatan nasuha, dengan syurut taubah, dengan syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga para ulama yang lain. Semuanya beliau sebutkan di dalam apa? Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin. Di antara syurut taubah apa? Al-azmu alla ya'ud. Ya. Ada niatan, ada tekad untuk tidak apa? Mengulangi lagi. Ya, bukan taubat apa? Taubat sambal gitu ya. Yang terus dicicipi lagi. Tapi al-azmu alla ya'ud, ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Ini syarat taubah. Al-azmu alla ya'ud. Kemudian yang kedua apa? An-nadam. Adanya penyesalan. Ya, jadi jangan kemudian seseorang melakukan kemaksiatan merasa apa? Bangga gitu. Ya, oh saya mah sudah pernah maling ini, maling itu. Dengan bangganya gitu. Tidak ada bentuk penyesalan. Nah, ini ya bukan taubat namanya. Saya sudah taubat, cuma saya pernah ini. Maksudnya dengan bangga dia menyampaikan hal tersebut. Jadi yang namanya bertaubat itu an-nadam. Dia ada bentuk penyesalan. Ya, kemudian yang ketiga apa? Al-iqla'. Dia mencabut diri dari dosa tersebut. Sudah tahu dosa, sudah tahu maksiat, bukan malah lanjutkan, tanggung gitu. Bukan tanggung, tapi harusnya apa? Tinggalkan. Harusnya tinggalkan, Pak Allah. Nah, ini 3 syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menambahkan 2 syarat. Yang pertama kan taubat ini kan ibadah ya. Ibadah, maka harus disertai dengan niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan taubat ini kan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ahad ya. Saya lebih Allah cintai. Gambarannya gimana? Ada orang yang dia berpergian, dia safar dengan unta. Di atas untanya makanan, minuman, pokoknya segala perlengkapan dia di atas apa untanya tersebut. Ya. Kemudian dia istirahat di satu tempat di padang pasir gitu ya. Setelah bangun apa? Nggak ada untanya, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang di atas untanya tuh sudah. Dia cari kemana-mana, tidak dapat. Ya, sudah putus asa. Nah, tinggal nunggu apa? Kematian saja. Setelah dia lelah, datang untanya itu. Ya, datang untanya itu, kemudian tiba-tiba gitu. Nah, sampai dia langsung dia ambil tali pelananya tadi, dan dia mengatakan apa? Nah, ya Allah, anta abdi wa ana rabbu. Min syiddati farhihi. Ya, min syiddati farhihi. Dikarenakan saking bahagianya salah ngomong. Ngomongnya apa? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Harusnya kan kebalik gitu ya. Anta rabbi wa ana abduk gitu. Cuma dikarenakan orang kan dikarenakan sangat sedih, dikarenakan sangat senang, bisa apa? Bisa salah ngomong tuh. Bisa salah ngomong. Ya, ini dikarenakan saking bahagianya salah ngomong. Jadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lallahu afrah. Allah lebih senang dibandingkan orang ini, ya, dengan taubat hambanya. Dengan taubat hambanya. Allah lebih senang dengan taubat kita dibandingkan tadi gambarannya kayak gitu senangnya orang tadi sudah putus asa tunggu mati, kemudian Allah datangkan tadi unta bersama dengan perbekalan dia ya sampai seperti itu, maka Allah lebih senang dari orang ini. Allah lebih senang dari orang ini. Barakallah. Nah, maka ibadah yang paling besar di akhir ibadah yang paling besar adalah at-taubah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah. Nam ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian wahai orang yang beriman agar kalian mendapatkan
kebahagiaan. Ya, baik. Juga di antara keutamaan taubat kalau seandainya karena memang satu kepastian, maksudnya satu yang akan dialami oleh setiap kita, jatuhnya ke dalam kesalahan, kemaksiatan. Ya, ada kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubah bagi setiap hambanya. Baik. Bahkan di dalam satu hadis, laulam tudnibu, kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, la hadahaba bikum, Allah akan musnahkan kalian. Wala jaa biqaumin, kemudian Allah akan datangkan satu kaum, ya mereka tudnibun wa tastaghfirun. Yudnibun wa yastaghfirun. Mereka melakukan dosa dan mereka pun istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ini ibadah yang sangat besar maksudnya. Ya, ibadah yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi dengan ya ibadah yang di antara ibadah yang sangat besar gitu. Ya, di antara ibadah yang ada di antaranya at-taubah ila Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di sini perlu sebelum kita masuk bulan Ramadan untuk bertobat. Kemudian satu lagi syarat yang ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, selain tadi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala taubat tersebut bukan karena ini dan itu, tapi jelas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian taubat itu di waktu yang masih diterima taubatnya. Jangan bertaubat di waktu yang sudah ditutup taubatnya. Kapan ditutup taubatnya? Ketika nyawa sudah di tenggorokan atau matahari sudah terbit dari arah barat. Ya. Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yugharghir. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di tenggorokan. Ya. Dalam hadis yang lain, qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah menerima taubat hambanya sebelum matahari terbit di arah barat, dari arah barat. Nah, sebelum terjadi yaumul qiyamah. Nah, ini sekali lagi penting ya untuk kita persiapan, banyak bertobat dari sekarang, banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, al-luju' ila Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akui kesalahan kita, akui kekeliruan kita, akui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui nikmat Engkau ya Allah kepadaku. Dan aku akui ya kesalahanku dengan dosaku. Barakallahu. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wasilah di antara tawassul kita di hadapan Allah dengan kesalahan kita akui. Dengan segala dosa kita i'tiraf ya. Inni zalamtu nafsi zulman katsira. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan, ini pengakuan Adam alaihissalam. Rabbana innana zalamna anfusana. Kita telah menzalimi diri kita sendiri. Dosa, maksiat kita lakukan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau seandainya Engkau ya Allah tidak berikan ampunan kepada kami, tidak berikan rahmat kepada kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi i'tiraf ya. Akui dosa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita. Kemudian Allah berikan taufik untuk kita bisa beramal saleh ya. Untuk beramal saleh mudah untuk kita melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah, taqarrubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Barakallahu. Ikhwani azza wa jazakumullah. Tentunya masih banyak lagi ya persiapan. Nah, menyambut bulan Ramadan ya. Namun mungkin poin-poin tadi itu yang terpenting gitu ya. Nah, untuk kita persiapkan ya, sebelum juga ada satu yang perlu kita ingatkan juga, coba untuk kita pelajari lagi ahkamus siyam ya, hukum-hukum puasa
Nah, ini. Jangan kemudian sudah tahun kemarin yang gitu-gitu wae. Bukan kayak gitu, ya. Tapi ilmu itu perlu untuk kita terus buka, gitu. Terus kita pelajari lagi. Nah, ya maksudnya pelajaran dunia saja gitu, mak. Kali perkalian itu kan dipakai dari apa? SD sampai mungkin SMP masih kita memakai kali-kali kan, ya. Satu kali satu tetap satu, nggak dua gitu ya. Baik. Nah ini apalagi ini ilmu akhirat. Dan boleh jadi kemudian ketika kita buka lagi, melihat lagi ahkamus siyam, banyak ya, masih banyak ilmu yang mungkin kita tidak bisa atau terlewatkan dari kita. Masih banyak ya, masih banyak. Kita belum bisa menguasai ilmu siam, fikih siam bahkan ya. Gimana nanti apa menentukan bulan puasa, gimana sunnah sahur, ya, gimana batasan boleh sahur dan seterusnya. Ya coba buka kembali, pelajari kembali. Nah, karena mempelajari ilmu itu kan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taqarrub yang paling bahkan bentuk apa amalan kebaikan sunnah yang paling afdal itu diantaranya adalah talabul ilm, ya, belajar, mempelajari ilmu. Nah, para ulama dibandingkan apa untuk ya sunnah-sunnah yang lain, kalau seandainya di situ ada mengambil ilmu, mereka dahulukan talabul ilm, ya, dahulukan belajar dulu. Karena dengan belajar ini kebaikannya muta'addiyah, kebaikannya itu menjalar kemana-mana gitu. Beda kalau seni ibadah itu saja gitu. Dan apa kebaikannya untuk dia. Kalau ilmu selain untuk dia orang lain, kemudian kadang ganjarannya itu tidak terpurus saja kalau dia ajarkan, diajarkan lagi terus kayak gitu. Nah, ini ya pahalanya terus mengalir bagi dia. Maka sekali lagi ini yang perlu penting juga. Coba pelajari lagi ahkam siam. Mungkin ada majelis-majelis tentang hukum siam. Ikuti ya. Untuk kita kembali mengingat bagaimana ya contoh Nabi SAW dalam berpuasa, dalam beramal di bulan puasa dan seterusnya. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk kita menyambut bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit tadi bisa berfaedah ya untuk semuanya. Sebelum ana tutup majelisnya, mungkin ada yang perlu sampaikan, silakan. Atau yang perlu ditanyakan? Allah. Tidak ada? Kalau tidak ada tutup. Ya, untuk kita tutup majelisnya. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.